Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu ke-8, kita akan meneruskan materi kemarin ya, sebelum UTS. Kemarin kan kita membahas mengenai absorpsi obat ya, atau penyerap obat, absorpsi obat yang diminum secara oral ya, atau penyerapan obat. Sekarang untuk materi berikutnya adalah mengenai eliminasi ya, mengenai eliminasi obat. Nah, untuk materi ini saya ambil dari bukunya Circle ya, nanti soft copy-nya akan saya share ya di Edu ya. Ini materinya aslinya bahasa Inggris ya, dari bukunya Circle. Ini saya terjemahkan aja biar lebih mudah ya. Nanti kalau misalnya tulisan saya tidak jelas bisa dilihat ulang di bukunya Circle ya. Jadi ini materinya adalah eliminasi obat ya, eliminasi obat ya. Kemudian clearance ya, atau clearance ya, kalau di bahasa Indonesia itu clearance atau clearance, dan clearance ginjal atau renal clearance ya. Jadi ini apa namanya itu, materinya itu seperti ini aslinya. Kemudian akan materi ini saya review ya, saya ringkas agar dipahami ya. Tapi mungkin tulisan tangan saya nanti kurang begitu jelas, nanti bisa dicek ulang ya. Saya kira bisa dibaca ya. Jadi materinya adalah eliminasi dan clearance. Eliminasi itu sebenarnya adalah terdiri dari beberapa bagian ya, yaitu eliminasi itu ada ekskresi ya, ekskresi, ada biotransformasi ya. Baik ekskresi maupun biotransformasi ini adalah proses obat itu dikeluarkan dari tubuh ya, diekskresikan atau dikeluarkan ya. Biotransformasi itu juga proses ya, proses sebelum terjadinya proses ekskresi ya. Jadi ekskresi sendiri ya adalah pembersihan obat ya. Jadi obat dikeluarkan dari tubuh atau dihilangkan atau dibersihkan atau dikeluarkan dari tubuh. Dari mana obat itu dikeluarkan ya? Obat itu dikeluarkan melalui organ, beberapa organ ya, tapi organ utama untuk mengeluarkan obat ya, atau mengekskresikan obat adalah ginjal. Jadi ginjal itu adalah organ utama ya, organ utama ekskresi. Ginjal itu terutama digunakan untuk mengekskresikan obat yang tidak menguap, yang tidak mudah menguap ya. Jadi ginjal ini prosesnya itu pertama kali apa namanya itu, cairan ya, cairan tubuh ya, masuk ke dalam ginjal ya, kemudian kandungan obatnya itu ya masuk ke dalam ginjal, kemudian masuk ke dalam kandung kemih ya, kemudian diekskresikan lewat urin. Jadi ini ekskresi yang paling umum. Jadi obat itu banyak sekali yang ekskresinya akhirnya lewat ginjal dan lewat urin. Jadi kalau kita minum obat ya, misalnya minum amoksisilin ya, misalnya nanti urinnya itu kan berbau ya, seperti amok ya, baunya khas ya, bau antibiotik ya. Kenapa begitu? Karena amoksisilin sendiri adalah obat yang diekskresikan lewat urin ya. Jadi amoksisilin itu adalah obat yang tidak mudah menguap ya, sehingga otomatis dia akan diekskresikan lewat urin. Ekskresi obat itu bisa kita lihat dari baunya ya. Kalau pas kita buang air kecil, nanti baunya bau khas ya. Berarti obat itu adalah obat yang diekskresikan oleh lewat urin ya, lewat ginjal ya. Kemudian tempat-tempat yang lain itu tidak begitu penting ya, misalnya empedu ya, keringat. Nah, keringat itu juga khas ya. Jadi kalau kita minum paracetamol ya, sebagian paracetamol itu masuk ke keringat juga ya, atau diekskresikan lewat keringat ya, tapi tidak semua ya. Baunya khas ya keringat kita. Atau air susu ibu. Nah, ini juga harus diwaspadai ya, karena obat-obat itu kalau diekskresikan lewat air susu ibu ya, otomatis kalau bayinya minum ASI-nya ibunya, maka bayinya itu bisa meminum obat itu gitu ya, bisa ASI-nya bisa ada obatnya dan kemudian terminum oleh bayi ya. Itu yang nggak dikehendaki. Cuman memang kadar obat di dalam air susu itu sangat sedikit atau sangat kecil ya, jadi mungkin tidak cukup untuk membuat bayi itu mengalami keracunan atau mendapatkan dosis obat yang tinggi. Jadi obat-obat itu banyak sekali memang yang diekskresikan lewat air susu ya. Tapi itu nanti tidak kita bahas di sini ya, karena itu adalah bagian dari materi farmakoterapi. Jadi selain dari ginjal ya, obat itu juga diekskresikan lewat empedu, keringat, dan air susu ya. Kemudian, nah obat-obat yang mudah menguap ya, itu misalnya contohnya adalah obat-obat anestetik ya, obat-obat bius ya, obat-obat bius itu seperti ether ya, haloten itu juga obat-obat yang mudah menguap itu diekskresikan lewat paru-paru ya. Kemudian eliminasi itu selain ekskresi itu namanya biotransformasi dan atau metabolisme. Jadi sebelum obat itu diekskresikan ya,
obat itu mengalami biotransformasi. Ya, jadi kalau kita minum obat ya, diabsorpsi dulu, diserap ya, yang kemarin sudah kita bahas, kemudian setelah diserap, ya, dia mengalami proses distribusi ya dan metabolisme ya, atau biotransformasi. Nah, obat-obat itu dirubah menjadi metabolit. Jadi obat itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita itu tidak menjadi obat lagi, tapi namanya metabolit. Ya. Metabolit adalah senyawa yang terjadi hasil dari metabolisme. Ya. Hasil metabolisme itu namanya metabolit. Nah, metabolisme ini atau biotransformasi ini adalah murni. Prosesnya itu adalah enzimatis. Ya. Jadi lewat bantuan enzim. Jadi di dalam tubuh itu banyak sekali enzim ya, ada ratusan enzim ya. Enzim-enzim itu berguna untuk melakukan proses metabolisme, di mana proses metabolisme itu menghasilkan metabolit. Ya. Itu tidak hanya terjadi pada manusia ya, hewan dan tumbuhan itu dalam prosesnya itu melakukan proses metabolisme ya. Maka ada istilah metabolit sekunder ya. Metabolit sekunder itu dihasilkan oleh tumbuhan ya. Di mana metabolit sekunder itu juga banyak yang merupakan senyawa obat. Kemudian ya kita lanjutkan ya untuk ginjal sendiri ya. Untuk ginjal sendiri ini adalah tadi sudah saya sampaikan adalah tempat utama ekskresi ya ginjal itu ya. Dan ini fungsinya itu mempertahankan keseimbangan elektrolit ya di dalam elektrolit dan senyawa kimia di dalam tubuh kita. Jadi kalau jumlahnya itu berlebihan, misalnya kreatininnya itu jumlahnya tinggi ya, glukosa itu kreatinin juga akan meracuni tubuh. Jadi contohnya adalah kreatinin ya. Ginjal itu juga mempertahankan kadar kreatinin ya, kadar ureum ya. Jadi dia itu mempertahankan dan menyeimbangkan kadarnya agar tidak berlebihan di dalam tubuh kita. Dimana kalau berlebihan itu menyebabkan keracunan. Jadi ginjal itu fungsinya itu ya, selain tempat ekskresi juga dia sendiri adalah tempat untuk menyeimbangkan ya agar senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh kita itu ya, senyawa-senyawa biokimia itu kadarnya itu jumlahnya itu menjadi tidak berlebihan. Kemudian senyawa apa saja yang diekstraksikan oleh ginjal ya, senyawa-senyawa yang diekstraksikan oleh ginjal adalah obat-obat yang tidak menguap ya. Ada obat-obat yang tidak mudah menguap ya. Jadi hampir semua obat itu kan tidak mudah menguap ya. Hampir semua obat yang berbentuk padat ya. Misalnya antibiotik ya. Obat-obat nyeri itu pasti tidak mudah menguap ya. Jadi otomatis sebagian besar obat itu diekskresikan lewat ginjal ya, karena sebagian besar obat adalah obat yang senyawa yang tidak menguap. Kemudian obat larut dalam air ya, larut dalam air itu juga otomatis akan diekskresikan lewat ginjal ya. Misalnya yang larut dalam air contohnya adalah vitamin B ya, vitamin B itu larut dalam air. Ya. Vitamin C itu juga larut dalam air, itu otomatis pasti akan diekskresikan lewat ginjal. Ya. Kemudian obat yang berat molekulnya rendah atau BM-nya rendah, ya, jadi di bawah 500. Ya. Jadi kalau obat itu berat molekulnya rendah itu otomatis diekskresikan lewat ginjal. Ya. Nah, prosesnya itu melibatkan tiga mekanisme ya, proses eliminasi sendiri ya. Proses ekskresi sendiri itu melibatkan 3 mekanisme, yaitu filtrasi glomerulus ya. Ini utama ya. Untuk obat-obat yang berat molekulnya di bawah 500, kemudian sekresi tubuler ya, dan reabsorpsi tubuler. Jadi ada 3 mekanisme untuk melakukan proses ekskresi, yaitu filtrasi, sekresi, dan reabsorpsi. Nah, di dalam ginjal itu ada suatu bagian ya, atau ada suatu sel yang dinamakan glomerulus. Ya. Glomerulus itu adalah sel yang jumlahnya itu mungkin ribuan ya, ratusan ribu ya di dalam ginjal. Ya, di mana fungsinya adalah melakukan proses filtrasi. Ya. Obat-obat yang difiltrasi itu adalah obat-obat yang disaring atau difiltrasi adalah obat-obat yang BM-nya kurang dari 500. Ya. Maka ada istilah glomerulus filtrate rate atau GFR, glomerulus filtration rate atau GFR, ya. Atau bahasa Indonesia itu laju filtrasi glomerulus, ya. Glomerulus filtrate rate, ya. Rate itu laju, ya, laju atau kecepatan, ya. Laju filtrasi glomerulus. Ya. Nah, GFR ini diukur menggunakan senyawa yang tidak mengalami sekresi,
dan tidak mengalami reabsorpsi. Itu dia murni mengalami filtrasi. Contohnya adalah inulin atau kreatinin. Di mana nilai inulin dan kreatinin ini nilai GFR-nya itu sekitar 125 sampai 139 mili per menit. Jadi kalau ada istilah GFR ya, itu adalah kemampuan dari ginjal ya, di mana glomerulusnya itu sebagai patokan ya. Yang digunakan sebagai patokan adalah senyawa-senyawa yang tidak melalui proses sekresi dan reabsorpsi, yaitu inulin dan kreatinin. Di mana kalau GFR-nya 125 sampai 139 dia pandang ginjalnya normal ya, ginjalnya normal. Kalau nilai GFR-nya misalnya 60 misalnya, itu berarti ginjalnya tidak normal. Jadi GFR itu digunakan untuk mengukur juga kesehatan dari ginjal ya. Kalau nilainya rendah ya berarti ginjalnya rusak ya, atau ginjalnya bermasalah. Nah, itu mengenai, kemudian kita masuk ke beberapa rumus ya, kita rumus nanti bisa dilihat ya. Clearance ya, kita masuk ke istilah yang namanya clearance atau CLT ya, clearance yang nanti bisa dilihat ya di bukunya Circle ya. Clearance. Kalau bahasa Inggrisnya itu clearance ya, kalau bahasa Inggris itu clearance, tapi di Indonesia itu jadi clearance. Clearance adalah eliminasi obat. Jadi clearance itu adalah parameter untuk mengukur eliminasi sebenarnya. Satuan atau parameter untuk mengukur eliminasi. Clearance adalah eliminasi obat dari tubuh tanpa mengidentifikasi prosesnya. Menganggap seluruh tubuh sebagai sistem pengeliminasi. Jadi clearance sendiri itu kalau dibuat rumus ya, itu adalah laju eliminasi ya, atau kecepatan eliminasi dibagi konsentrasi obat di dalam plasma. Ya, jadi clearance sendiri sebenarnya adalah suatu parameter, yaitu perbandingan antara laju eliminasi dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Nah, konsentrasi obat di dalam plasma itu disingkat CP. Ya, CP ini CP ya sebenarnya. Jadi kalau dibuat rumus CLT ya, CLT itu clearance tubuh ya, T itu tubuh ya, CLT laju eliminasi dibagi konsentrasi obat di dalam plasma. Kemudian ini dibuat rumus lagi seperti ini ya. Jadi CLT sama dengan K ya, K itu tetapan kecepatan clearance ya. Kalikan CP itu tadi ya, kadar obat di dalam tubuh ya, atau konsentrasi obat di dalam tubuh. Kalikan volume distribusi atau VD ya, ini VD ya. Dibagi CP lagi ya. Satuannya mil. Jadi clearance itu satuannya mili per menit ya. Satuannya itu mili per menit. Jadi ini satuannya agak spesifik ya. Mili per menit, bukan jam ya, bukan detik, tapi mili per menit. Ya. Nah, di sini dari rumus ini diturunkan rumus lagi, yaitu laju eliminasi. Ya. Laju eliminasi itu adalah kadar obat ya di dalam plasma dikalikan dengan clearance tubuh atau CLT. Ya. CP dikalikan CLT. Itu ya. Jadi ini supaya lebih jelas ya, saya kasih beberapa contoh soal ya. Ini contoh soal. Misalnya di sini ada contoh soal ya. Penisilin itu antibiotik ya, mempunyai clearance CLT atau clearance tubuh ya, 15 mili per menit. Hitunglah laju eliminasi penisilin bila konsentrasi obat dalam plasma ya, atau CP 2 mikrogram per mili. Jadi ini kalau kita menghitungnya itu kan gampang ya, kita menghitungnya. Jadi laju eliminasi tadi adalah perkalian antara kadar obat dikalikan dengan clearance ya. Jadi kalau kadar obatnya itu 2, clearance-nya 15, berarti tinggal 2 dikalikan 15, yaitu 30 mikrogram per menit. Kemudian laju eliminasi sendiri, lalu terus berapa clearance-nya? Kalau clearance kan tadi rumusnya laju eliminasi dibagi konsentrasi obat dalam plasma kan. Ya, kalau ditanyakan clearance-nya berapa, berarti clearance adalah laju eliminasi ya, ini 30 ya, tadi kan angkanya dapatnya 30 ya. Dibagi konsentrasi obat dalam plasma, dibagi 2 ya. Jadi dapatnya 15 mili per menit. Jadi kalau mau menghitung clearance ya, kita harus tahu laju eliminasinya dulu ya. Jadi ini ketemu ya angka yaitu 15 mil per menit. Clearance-nya ketemu 15 mil per menit. Seperti itu ya. Jadi ini perhitungan sederhana untuk menghitung clearance ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya mengenai clearance lagi tapi lebih rinci ya.
Jadi clearance itu kan tadi parameter ekskresi ya, clearance itu. Ekskresi itu bisa melalui ginjal atau renal ya. Maka clearance-nya namanya clearance renal. Nah, ekskresi sendiri juga bisa melalui paru-paru. Tadi sudah saya singgung, obat yang mudah menguap ya, ekskresinya melalui paru-paru ya. Clearance-nya namanya clearance paru-paru otomatis ya. Kemudian ada lagi ya yang melalui organ-organ hati atau liver ya. Ekskresinya bisa lewat liver atau hevar. Maka clearance-nya juga dinamakan clearance hepatik. Nah, clearance tubuh kita itu adalah akumulasi dari clearance tadi ya. Akumulasi dari clearance renal ya, clearance paru-paru, clearance hepatik dan sebagainya. Sehingga kalau dibuat rumus ya. Kalau dibuat rumus itu seperti ini ya, clearance tubuh kita itu perkalian antara ya clearance renal yaitu tetapan kecepatan clearance ya kali volume distribusinya ya, ini dikalikan ini plus clearance paru-paru ya ini plus clearance hepatik. Ya, jadi kalau clearance renal itu KE kali VD ya. Clearance paru-paru itu KL kali VD, L itu lungs ya, lung itu paru-paru ya. Clearance hepatik itu KM kali VD. Ya. M itu untuk menyingkat ya hepatik. Jadi saya ulangi ya, clearance itu ada beberapa ya. Clearance itu adalah clearance tubuh kita itu adalah akumulasi dari clearance renal yaitu KE kali VD ya. Clearance paru-paru KL kali VD ya, clearance hepatik KM kali VD ya. Di mana K sendiri ya, baik KE maupun KL maupun KM adalah tetapan laju eliminasi. Jadi kalau diakumulasi clearance tubuh kita itu adalah akumulasi dari clearance renal, clearance paru-paru dan clearance hepatik sehingga rumusnya jadi seperti ini. Jadi rumusnya seperti itu. KE plus KL plus KM ya dikalikan volume distribusi atau VD atau K kali VD. Jadi clearance itu rumusnya tadi balik lagi ke tadi. Clearance itu rumusnya adalah K kali VD ya. Kalau di sini tadi clearance itu rumusnya laju eliminasi dibagi konsentrasi dalam plasma ya. Di sini juga bisa ya. Clearance itu rumusnya adalah K kali VD ya. KE kali VD. Jadi kita dapat dua rumus ya. Clearance adalah perkalian antara tetapan laju eliminasi ya atau K kalikan VD ya. VD itu volume distribusi atau clearance adalah laju eliminasi dibagi dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Jadi kita dapat dua rumus ya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat ya contoh soal ya. Ini ada seorang laki-laki yang berat badannya itu 70 kg. Kemudian dia minum obat ya, obat oral ya. Jadi kalau dia ada kata-kata minum berarti dia meminum obat oral. Yang nilainya itu nilai T setengahnya ya, yang nilai T setengahnya dalam orde 1 ya itu 3 jam. Jadi T setengahnya itu 3 jam. Diketahui ya volume distribusi dari obat tersebut adalah 100 ml per kilogram. Pertanyaannya adalah tentukan clearance tubuh obat atau CLT. Nah, untuk mengetahui CLT kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu K-nya dulu ya. Tadi kan CL itu kan dari K dulu ya. Jadi di mana rumusnya K itu adalah sudah pernah kita bahas kemarin ya. T setengah 0,693 kali K. Ya, di mana K adalah tetapan kecepatan eliminasi ya. Kemarin sudah kita singgung ya di materi absorpsi ya. Nanti kita akan mudah menghitungnya di mana K-nya tadi adalah 3 jam ya ini ya. Maka 0,693 dibagi 3 hasilnya 0,231 per jam. Nah, atau jam min 1 ya. 0,231 per jam atau 0,231 jam min 1 ya sama ya. Nah, kemudian angka ini ya kita gunakan untuk menghitung clearance-nya ya, clearance-nya. Tapi masih dalam jam ya. Jadi clearance-nya itu kan K kali VD ya. 0,231 kali 100. Ini kan VD-nya 100 ya. Ini VD-nya 100. Nah, otomatis tinggal kita hitung aja ya. Hasilnya 23,1 kg per jam. Ya. Nah, sekarang clearance-nya orang itu berapa? Ya tergantung berat badannya berarti. Jadi clearance itu tergantung dari berat badan. Kalau berat badannya 100 ya tinggal dikalikan 100 ya. Tadi kalau berat badan 70 tinggal dikalikan 70. Jadi kita lihat aja, kita kalikan aja langsung ya. Clearance ini ya dikalikan dengan berat badan. Hasilnya adalah 16,7 ya. Tentunya kalau
berat badannya 50 ya clearance-nya ya lebih kecil ya. Jadi clearance itu tergantung dari berat badan orang ya, tergantung dari berat badan yang minum obat ya. Semakin berat seseorang maka clearance-nya juga akan semakin besar. Artinya orang itu kalau berat badannya semakin berat maka dia akan semakin cepat ya, semakin cepat melakukan eliminasi obat ya. Itu bisa dilihat dari rumus clearance tadi. Itu saya kira itu cukup mudah ya dipahami, yaitu perhitungan clearance ya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya agar lebih jelas ya kita melihat model dari clearance. Jadi perhitungan-perhitungan tadi itu sebenarnya adalah model ya, artinya itu teori ya, bukan merupakan hal yang hal yang sesungguhnya ya. Jadi namanya model. Jadi model itu adalah sesuatu yang digunakan untuk meniru sesuatu yang memang kalau dilakukan secara nyata akan sulit. Jadi maka dilakukan model. Nah, kalau kita membuat model clearance itu ya, clearance itu adalah perkalian antara Q dan IR. Q dan IR. Q itu adalah aliran darah ke organ ya. Dalam hal ini ginjal ya tentunya ya, seperti terutama ginjal. Kemudian IR adalah rasio ekstraksi. Ya, jadi kalau kita lihat ya, modelnya itu ini namanya kompartemen ya, kompartemen. Kompartemen ini kita anggap ya, kita gunakan sebagai model organ atau bagian dari tubuh kita yang melakukan eliminasi ya, dianggap seluruh eliminasi itu dilakukan di kompartemen ini ya. Jadi itu diasumsikan ya, dijadikan model. Kemudian di sini kita lihat ya, obat itu masuk ya, kita minum ya, masuk ya. Yang nilainya itu adalah perkalian antara Q dengan CA ya. Di mana CA itu adalah konsentrasi obat masuk ya. CA itu konsentrasi obat yang kita minum yang masuk ya. Kemudian dia mengalami eliminasi ya setelah masuk ke dalam organ eliminasi, dan ada bagian yang dinamakan Q kali CV ya, ini bagian yang keluar ya. Di mana CV adalah obat yang keluar ya, konsentrasi obat yang keluar. Jadi sini diturunkan rumus ya, ini diturunkan rumus ya. Jadi rumusnya ini sedikit rumit ya. Ini KA ya, KA itu ketetapan kecepatan eliminasi tadi ya. Dikalikan ini kurung buka kurung tutup ya, jumlah obat yang masuk dibagi jumlah obat yang masuk plus jumlah obat yang keluar. Ya. Karena karena reaksi orde 1 itu KA itu adalah 0,693 dibagi T setengah, maka di sini diturunkan rumus lagi ya. Turunkan rumus lagi, KE ya, clearance, ketetapan kecepatan eliminasi tadi adalah 0,693 dibagi T setengah ya kali ini. Ini penurunan rumus ya. Nanti kita gunakan juga ya, biar nggak bingung, kita gunakan juga untuk perhitungan. Ini adalah model dari clearance ya. Jadi ini modelnya seperti ini ya, rumus-rumusnya nanti bisa dicatat ya. Ya, di mana ER ya, tadi ada istilah ER ya. ER itu rasio ekstraksi atau ER. Itu nilainya adalah CA ya di sini ya. CA dikurangi CV dibagi CA ya. Jadi di sini muncul juga ya tadi ya, CL itu atau clearance itu nilainya adalah Q kali KR ya, atau CA min CV bagi CA ya. Ini ya, kita lihat ya supaya mudah dipahami, kita lihat bagaimana kalau diterapkan dalam rumus ya. Ini ada contoh soal ya, Ada dua obat ya, obat A dan obat B. Ya, ada dua obat A dan obat B. Ya, di mana obat A itu di mana obat-obat itu dieliminasi melalui ginjal ya, dieliminasi melalui ginjal dengan glomerulus filtrate rate atau GFR itu 125 ml per menit. Jadi obat ini murni ya, ekskresinya murni melalui ginjal ya, tidak melalui proses sekresi ya, tidak melalui proses sekresi dan tidak melalui proses ekskresi. Jadi murni filtrasi, nilainya 125 ml per menit. Ya. Jadi tanpa reabsorpsi dan tanpa sekresi. Volume distribusi obat A itu setengahnya atau separuh dari volume distribusi obat B. Ya, di mana volume distribusi obat B adalah 20 liter. Jadi volume distribusi itu selalu satuannya liter ya. Jadi kalau dibuat mililiter ya tinggal dikalikan 1000 ya. Jadi satuannya kalau biasanya itu
Itu satuan itu liter ya kalau volume distribusi ya. Ini pertanyaannya, hitunglah tetapan laju eliminasi ya, atau K, obat A dan obat B. Ya, jadi ini kalau kita masukkan ke dalam rumus itu gampang ya. Tinggal mengalihkan aja tadi di atas ya. CL yaitu clearance ya, adalah clearance obat A adalah tetapannya dikalikan volume distribusi ya. Nah, tetapannya berarti clearance dibagi volume distribusi ya. Atau 125, clearance kan 125 ini ya. Dibagi 10.000. Kenapa kok 10.000? Karena ini satuannya di sini kan 10 ya. Volume distribusinya kan 10 ya. Kalau 10 kan masih liter, harus dijadikan mili dulu ya. Karena satuan-satuan clearance ya, sekali lagi ya. Satuan-satuan clearance itu adalah satuan dalam mili. Jadi harus dijadikan mili dulu ya. Di sini kita kalikan ya. Jadi kalau dihitung ya, nilainya clearance-nya adalah 0,0125 per menit ya. Jadi sekali lagi ya, untuk mengoreksi ya, ini liter ini dijadikan liternya dijadikan mili dulu ya, baru digunakan untuk memasukkan ke dalam rumus ya. Jadi kalau mau merubah jadi mili ya harus dikalikan 10.000 ya. Demikian juga yang B ya, sama ya, tinggal sama ya. Kalau yang B itu kan kenapa kok ini 10? Karena separohnya. Jadi volume distribusi obat A separuh dari obat B. Makanya di sini makanya kalau ini 20, separuhnya ya 10 ya. Ini 10. Nah, kalau obat B kan tadi 20 ya. Kalau 20 ya tetap di sini 20 ya, maka munculnya adalah 0,0625 per menit ya. Jadi kalau disimpulkan clearance obat A itu 0,0125 per menit, clearance obat B 0,00625 per menit. Ya. Artinya kalau obat itu makin besar volume distribusi obat ya, clearance-nya semakin kecil ya. Jadi clearance obat itu berbanding terbalik dengan volume distribusi. Jadi seperti itu ya. Kemudian hitunglah waktu paruhnya atau T setengahnya ya. Kalau T setengah kan tadi sudah berkali-kali saya sampaikan ya. T setengah adalah 0,693 kalikan KA ya, gampang ya, tinggal dimasukkan KA-nya ya. Munculnya 55 menit ya, tinggal dimasukkan. Kalau T setengahnya yang obat B ya tinggal dimasukkan 0,693 dibagi KB, jadi apa namanya itu munculnya nanti bisa dihitung. Kira itu. Kemudian untuk yang halaman selanjutnya yaitu mengenai clearance renal ya. Ya ini ya, clearance renal atau CLR ya. Clearance renal atau CRR.